Si paling merasa tersakiti padahal dia pelaku utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman. Si paling merasa tersakiti ya, padahal dia adalah pelaku utamanya. Oke. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Temperance, teman-teman. Oke, Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke. Jadi secara energi dapat aku akui kamu bukan orang sembarangan ya. Kamu memiliki sebuah kepekaan batin, feeling, firasat, intuisi yang sangat tajam. Ya. Seakan-akan ketika ada hal-hal buruk yang sedang terjadi ataupun akan terjadi, ya mungkin banyak sedikitnya kamu bisa merasakan hal tersebut. Ya. Dan termasuk orang-orang yang selama ini bisa saja selalu mencoba untuk menyakiti kehidupan kamu, kan? Jolim terhadap kehidupan kamu dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu. Namun memang fakta yang cukup mengejutkan adalah ketika mereka selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kamu, selalu gagal. Ya, dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Seven of Wands. Cukup terlihat dong dari kartu kedua ini, teman-teman, bagaimana kegagalan demi kegagalan yang memang selalu saja mereka rasakan. Tetapi mereka ini si paling playing victim loh. Kenapa, teman-teman? Ya, si playing victim di sini tentu ketika mereka ataupun mereka tidak bisa menjatuhkan kamu secara bertubi-tubi, menghancurkan kehidupan kamu secara bertubi-tubi, maka ya kan, yang mereka lakukan adalah sebuah adu domba, adalah fitnah dan memutarbalikkan fakta. Merasa paling tersakiti banget. Contoh ketika kita berbicara di dalam circle pekerjaan kamu, aku akui, di dalam circle pekerjaan kamu tuh orangnya toksik. Banyak banget orang yang toksik. Ingin menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu, ya karir kamu, pekerjaan kamu. Namun selalu gagal. Dan hal yang memang mereka lakukan adalah ya dengan cara adu domba, ya kan? Dengan cara menghasut, memprovokasi orang lain untuk sama-sama membenci kehidupan kamu. Seakan-akan dia tuh yang paling tersakiti, ya kamu jolimi. Padahal kamu tuh nggak pernah melakukan hal apapun untuk dia. Padahal selama ini kamu tuh ya merasa ya baik-baik aja gitu. Ya, tetapi ini orang yang memang sangat berambisi sepertinya. Ya, seakan-akan kamu tuh sudah memutuskan akses dia melakukan sesuatu hal yang mungkin buruk. Jadi wajar ketika dia berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu di situ. Nah, kemudian dia di dalam circle pekerjaan. Kemudian di dalam hal-hal yang lain apa? Banyak di dalam kehidupan keluarga. Ya, di antara dari keluarga kamu, satu di antara keluarga kamu memang selalu saja berusaha loh, teman-teman ya. Mohon maaf. Oke. Eh, Selalu saja merasa tersakiti, terjolimi dengan mungkin ucapan ataupun tindakan kamu. Ya, padahal mungkin sebaliknya loh, ya kan? Padahal mungkin sebaliknya. Aku akui kamu orang baik banget. Kamu orang yang tidak pernah ya, ataupun hampir tidak pernah deh. Kalau dikatakan tidak pernah, aku rasa tidak ada ya, tidak mungkin juga sih. Ya, kita katakan pernah, tapi mungkin dalam batas-batas yang cukup wajar. Ya, nah
Tetapi memang faktanya nyatanya adalah dari pihak keluarga kamu sendiri, teman-teman ya, salah satu dari mereka yang seakan-akan apa ya, selalu saja memfitnah kamu gitu loh, ujung-ujungnya memfitnah kamu, playing victim banget ya kan? Ingin menghancurkan kehidupan kamu lah, ya kan? Berdalih kamu ingin menghancurkan kehidupannya lah, berdalih kamu ingin merebut harta kah, berdalih kamu ingin menguasai sesuatu kah? Padahal dia yang sangat berambisi, tetapi selama ini selalu gagal karena apa? Kamu yang menjadi penghalang untuknya. Karena keserakahan yang memang nggak bisa kamu biarkan. Kamu orang yang memang nggak terima ketika tidak ada keadilan, ya kan? Ya jelas dong ketika ingin menguasai mungkin harta itu sendiri, ya kamu nggak ingin dong. Karena mungkin ya namanya keluarga pasti banyak ya. Punya ada adik, kakak, ya dan lain sebagainya. Ya, keluarga kandung yang mungkin berhak juga mendapatkan. Nah mungkin karena itu. Oke, dan kemudian hal yang lain teman-teman yang terakhir ya, selain dari lingkup pekerjaan ya, circle pekerjaan mungkin juga di dalam bisnis ya sama. Kemudian keluarga ini juga cukup menyakitkan, kamu disakiti, dijolimi, dan kemudian di dalam apa lagi nih teman-teman? Ya sebenarnya sih di dalam bertetangga juga sama ya. Tetapi kita akan lihat di sini teman-teman yang terakhir adalah terkait dengan kehidupan asmara, asmara atau rumah tangga. Nah ini sangat penting. Oke, nah apa yang aku lihat dari energi kehidupan asmara rumah tangga kamu? Ya, jadi kalau aku katakan tuh dia sudah berselingkuh benar, intuisi, feeling, firasat kamu. Ya, namanya pasangan terkadang kepekaan batin kamu itu cukup kuat, apalagi memang kamu sudah punya basic, punya dasar ya. Jadi semakin kuat lah, ya kan? Nah, di situ kamu mungkin sudah melihat beberapa bukti, bukti yang memang menunjukkan bahwasannya dia ini berselingkuh. Dia ini sudah menghadirkan pihak ketiga tetapi tidak mengakui dan malah menuduh kamu yang macam-macam tuh. Ya, menuduh kamu yang berselingkuh, menuduh kamu yang punya pihak ketiga. Oke? Padahal itu jelas cukup nyata. Nah, ini aku maksud playing victim. Oke? Ini yang aku maksud bahwasannya merasa paling tersakiti padahal dia pelakunya malah menuduh balik. Nah, ini memang yang nggak habis dipikir olehmu, teman-teman. Tetapi ya memang ini sebuah realita gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu nggak ingin disalahkan, disudutkan. Padahal memang kalau dilihat dari energinya sih dia energi yang sangat toksik, energi yang sangat egois banget, teman-teman. Ya, ketika sudah berani menghadirkan adanya pihak ketiga di dalam sebuah hubungan, oke, maka sebenarnya dia tidak akan pernah merasakan sebuah kebahagiaan sama sekali. Ketika sekalipun nanti suatu saat dia pergi meninggalkan kamu, ya kan? Seperti itu. Tetapi ya yang akan terjadi nantinya adalah apa ya? Akan terlihat baik-baik aja sih. Ujung-ujungnya kan penting kan endingnya, ya. Tetapi mungkin karena kamu terus-menerus memberikan sebuah intervensi untuknya, ya kan? Ya mungkin lama-kelamaan dia merasa risih, lama-kelamaan mungkin dia merasa menyadari apa yang mungkin dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ya, oke mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.